Jadi salah satu isim yang mabni itu adalah isim dhamir. Isim dhamir itu artinya kata ganti. Betul, Bu? Iya, Pak. Kata ganti. Misalnya nih, Muhammadun. Seandainya kita ganti Muhammadun itu dengan dhamir bahasa Indonesia kan menjadi dia. Betul? Muhammadun dia kan? Iya. Ya. Sama kalau bahasa Arab juga Muhammadun huwa. Muhammad diganti menjadi huwa. Nah, itu namanya huwa itu dhamir. Namanya Ibu Sri, tinggal di Bandar Lampung. Kita bisa ganti menjadi dalam bahasa Indonesia nih, dia atau beliau. Itu kata ganti namanya, Bu. Nama saya Jamal. Ketika saya ngomong sama ibu, saya panggil nama saya bukan Jamal. Saya panggil apa? Saya. Betul? Iya. Oke, menurut saya, Bu, tuh. Bukan menurut Jamal. Kayak gitu. Itu kalau gitu panggilan anak-anak kalau gitu. Baik. Seperti itu. Itu namanya domir, kata ganti. Kata ganti. Nah, kata ganti atau domir ini dalam bahasa Arab ada dua. Ada domir munfasil, ad-domiru al-munfasil. Oke, ad-domiru al-munfasilu. Yang kedua ada ad-domiru al-muttasilu. Nah, apa itu domir al-munfasil? Adalah domir yang terpisah. Bukan bercerai, bukan. Terpisah. Ya, tuh seperti di layar ibu ini terpisah. Nah, domir munfasil itu ada 14 seperti tangan saya ini yang kemarin kita pelajari bahwa tangan kita ini sudah mewakili domir. Yang pertama untuk kelingking itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, yang ini antuma, antum. Begitu juga yang tunjuk anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tuh. Apa tuh kalau nahnu, Ustaz? Ya, Jempol. coba silakan Rian dibacakan. Huwa, huwa humahum. Ya, humahum. Terus Rian, silakan. Iya. Ya humahunna. Antum. Anti antuna antuma antuna. Nahnu nahnu. Baik, mumtaz. Silakan Bu Sri Lestari, ya. Huwa humahum. Huwa humahum. Iya humahunna. Anta antuma antuna. Antum anti antuna. antuma ana nahnu. Baik. Nah, itu tukar. Jadi kemarin lupa, kalau misalnya lupa silakan Bu Rulina. Huwa humahum. Ada Bu? Iya, benar. Huwa humahum. Iya, huwa humahum. Ya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Bagus. Jadi tangannya begini, Bu Sri Khalid. Jadi yang mana ini nih, luas ini kita punya kelingking, ya kan? Ada tiga kotak. Ini huwa
huma, hum. Begitu juga yang jari manis, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Antuna atau antuma, Ustaz? Anta dulu, Bu. Anta, antuma, Anta, antum. antuma. Ya. Anti, yang ini nih. Antuma, Ya. antunna. Lalu Antunna. yang ini, ana, Nahnu. nahnu. Sama nahnu. Iya. Paling apal Ustaz tuh. Coba. Paling apal ana nahnu. Anak-anak. Jempol ya Bunda ya. Jempol Ya. anak nahnu ya. Iya. Silakan Bu Sri Khalid, mau dicoba silakan. Sri Khalid. Huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, Mm, huma, hum. hum. Huwa, huma, hum. Di sini ada nih. Huwa, huma, hum. Hum. Terus hiya. Ya, huma, huna. Iya. Anta, antuma, antum. Iya. Anti, antuna, Antuma. anti, antuma, antuna. Bentar, Ustaz. Ana dan nahnu. Iya, ana nahnu. Baik. Ana, Silakan. nahnu. Bu Najihah, silakan. Ada. Iya. Silakan. Ada. Huwa. Huwa, huma, Hmm. huwa, huma, hum. Iya. Hiya, huma, hunna. Anta, antum, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana nahnu. Iya, mumtaz. Baik. Silakan berikutnya Bu Dian Santi. Silakan. Huwa. Huwa, huma, hum. Mm-mm. Hiya, huma, hunna. Mm-mm. Anta, antuma, antum. Mm-mm. Anti, antuma, antunna. Mm-mm. Ana, nahnu. Mumtaz. Baik, baik. Berikutnya sudah semua kayaknya nih. Ya, Bu siapa yang belum? Bu, ya Bu Dini. Huwa. Halo Bu Dini. Huwa. Huwa. Huwa, huma, hum. Mm-mm. Hiya, huma, hunna. Mm-mm. Anta, antuma, antum. Mm-mm. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik, mumtaz. Itu yang kita sebut tadi namanya domir Fasil. munfasil. Munfasil. Ya, munfasil. Nah, seperti ini tulisannya nih. Bahasa Arabnya seperti ini. Tanya dong. Silakan. Kalau munfasil itu artinya dia kan terpisah. Ya. Nah, maksudnya yang terpisah itu maksudnya misalkan gua, dia, Muhammad gitu pisahnya di situ gitu. Ya, baik. Dua kalimat gitu maksudnya. Jadi begini. Domir munfasil, apa itu maksudnya? Domir munfasil kan artinya domir terpisah. Maksudnya terpisah itu bagaimana? Apakah terpisah seperti Adam dan Hawa? Gitu. Nah, Iya, maksudnya. baik. Ini pertanyaannya gini. Oh, di sini dulu. Domir munfasil. Di situ cuma terpisah doang ya keterangannya. Iya, iya. Kita kasih tambahan lagi sedikit. Sudah terlihat, Bu? Udah layarnya doang. Domir. Domir munfasil. Ini kurang besar kayaknya tulisannya. 16. Jelas ya, Bu? Bu Sri, lihat ini jelas? Jelas, Ustaz. Makanya nginceng saya, Ustaz. Yang kelihatan nggak nih? Mesti dijom nih. Kita kan maklum omong-omong. Aduh, saya tambahin lagi. Bagaimana kalau ini? Nah, ya, ya Ustaz. Bukan protes ya Ustaz, tapi beneran. Nggak apa-apa, Bu. Ya kan? Ustaz tahu lah. Saya gedein aja. Enggak. Karena kalau di layar itu kelihatan di sini. Ini cukup ya, Bu? Iya. Dan munfasil adalah domir yang tidak bisa domir yang bisa berdiri sendiri.
Nah, domir munfasil adalah domir yang bisa berdiri Bisa sendiri. berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Eh, dan dia bisa berdiri sendiri tanpa meskipun tidak ada isim, fiil, dan huruf yang menyertainya. Nah, sini apa nih? Menyertai sama mentertai itu. Menyertainya. Tuh. Gini, kita kasih contoh. Kalau dia itu bahasa Arabnya apa? Huwa. Bahasa Arabnya dia, huwa. Ya. Huwa. Huwa. Kita bilang seperti ini aja sudah boleh. Huwa, dia. Tuh. Dan ini kan tanpa apa, Bu? Tanpa tidak ada isimnya kan? Tidak ada isimnya, tidak ada fiilnya, dan tidak ada hurufnya. Hanya cuma huwa begini. Bisa berdiri sendiri, bisa dia huwa, artinya dia. Oh, yang maksud berdiri sendiri itu. Maksudnya berdiri sendiri, dia tanpa adanya kata-kata yang lainnya, tidak ada isim yang menyertainya, atau tidak ada fiil yang menyertainya, atau huruf yang menyertainya, dia bisa berdiri sendiri seperti ini, huwa, artinya dia. Berbeda dengan domir mutasil. Nih, kalau kita bilang seperti ini nih, domir mutasil, tuh, ini nggak boleh begini, hu saja nih nggak boleh. Karena artinya sama-sama huwa nih. Sama-sama dia gitu kan. Sama-sama dia kan. Hu seperti ini nggak boleh dia. Nggak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya harus disertai isim. Jadi kalau ngomong hu saja seperti itu nggak boleh. Kita sertai dia menjadi dari ya, ikuti dengan isimnya. Kita buku apa bahasa Arabnya? Kitabun. Nah, bahasa Arabnya buku kitabun, betul. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan domir menjadi kitabuhu. Tuh. Jadi hu-nya ini muncul. Kenapa? Iya. Mengganti dari huwa ya. Karena mutasil. Karena dia mutasil, dihubungkan gitu. dengan ini nih. Dengan apa? Dengan isim. Dengan isim. Jadi dia domir mutasil itu, kalau ini kan yang ini munfasil nih, Bu. Ya, berdiri sendiri. Berdiri sendiri begini aja, huwa aja udah benar, nggak apa-apa. Itu aja udah. Tapi kalau yang ini, hu, keberadaan dia harus disertai isim. Ini yang saya garis bawah, saya kasih warna adalah isim. Ya, Bu. Tuh. Jadi nggak boleh kita bilang tiba-tiba kita bilang hu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus ada isim. Harus ada isimnya. Contoh lain lagi, itu kan isim, Ustaz. Kalau fi'il gimana? Nih. Suruh ya. Nasoro apa artinya nasoro? Datang. Kami menolong. Menolong. Pertolongan. Menolong ya kan, nasoro artinya menolong. Pertolongan. Nah, kita akan munculkan domirnya nasorohu. Dia menolong. Zaidun.
apa artinya tuh? Zaid Iya, telah menolongnya. Zaid Zaid telah menolong. telah, Ya. telah menolongmu. Nah ini nih hu nih muncul. Hu. Nggak mungkin dia muncul hu domir begini tanpa disertai dengan kata sebelumnya. Oh, Kata sebelumnya apa? asal. Fi'il kan? Iya. Fi'il itu kata kerja ya, Bu. Betul. Iya. Bukan karena ketulisannya nyambung dan tidak nyambung yang disebut mutasil, bukan. Nasoro fi'il. Nasorohu Zaidun. Nah, semacam ini. Lalu bagaimana dia terhubung dengan huruf, misalnya la, hu, lahu, lahu. Nah, lamnya ini, la ini huruf jar bukan? Halo. Lahu huruf jar. Huruf jar, huruf kan? Iya. Nah, tuh. Jadi keberadaan si domir mutasil itu harus diikuti oleh isim. Jika tidak isim, fi'il. Jika tidak fi'il, Ajar. huruf apa saja gitu. Tapi kalau domir munfasil, domir yang terpisah, walaupun tanpa adanya tiga ini, tidak ada isim, tidak ada fi'il, tidak huruf, dia bisa berdiri sendiri. Tuh, huwa begini, nggak apa-apa. Iya. Tapi Itulah kalau yang digabungin boleh nggak Ustaz? Gimana? Kalau digabungin jadi huwa alkitabu gitu boleh nggak? Kita bikin kalimat begitu. Boleh. Kalau itu kan sudah kalimat. Maksudnya keberadaan gini. Kalau munfasil itu kan artinya terpisah. Maksudnya terpisah, dia bisa berdiri sendiri tanpa ada ketiga kata itu yang menyertainya. Tapi kalau dalam kalimat bagaimana? Huwa ustadzun. Dia adalah guru. Ustadzun itu apa huwa ustadzun seperti itu bukan kaitannya huwa ini harus ada ustadznya, bukan begitu. Bisa dipahami sampai sini? Gini, Bu. Nih, gini. Huwa ustadzun. Tuh. Huwa ustadzun. Huwa sendiri itu sudah bisa berdiri sendiri gitu. Maksudnya tanpa adanya ustadz itu boleh kita bilang huwa. Tapi kalau kita membuat kalimat huwa ustadzun boleh nggak? Ya boleh banget gitu. Cuma maksudnya bukan berarti huwa itu, keberadaan huwa itu harus disertai isim, bukan. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Jadi kita menyebutnya gini Ustaz ya, kalau lagi belajar BAQ. Huwa itu berarti domir munfasil gitu. Gitu menyebutnya. Domir munfasil. Dia mubtada. Oh, jadi mubtada. Oh, gitu. Begitu. Jadi keberadaan dia itu bukan berarti dia sangat ketergantungan pada isim, fi'il, dan huruf, bukan. Tanpa adanya isim, tanpa adanya fi'il, dan tanpa adanya huruf jar yang menyertainya, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita buat tambahkan isim boleh nggak? Boleh. Itu jadi kalimat namanya. Bukan itu. Contoh lain lagi selain huwa apa? Hum ya. Coba Ustaz hum. Hum, betul juga. Hum. Huwa. Terus tadi ada yang bilang hiya. Boleh nggak begitu? Boleh. Dia tuh gitu. Kan bisa nih Bu. Tanpa adanya isim, tanpa adanya fi'il, tanpa adanya huruf jar, bisa kan? Bisa, begini aja. Artinya dia perempuan. Dia artinya.
Yang nggak boleh itu kalau kita bilang dia tapi pakai ingin ini. Nggak boleh. Yang sebelah kiri. Begitu juga kalau kita bilang kamu. Bilangnya apa? Anta. Anta. Antum. Anta. Anta. Ya, anta. Anta. Boleh kan begini? Boleh. Tuh. Tapi kalau kita bilang anta yang di sini kak, kamu kan kak juga kamu, nggak boleh. Nih misalnya kita kasih contoh ya, kak nih ya, gini. Ini hianya di sini. Ya. Ini ya. Ini kita hapus. Ini kita kasih yang hia yang setara dengan hia itu apa? Hak kan, Bu? Hak, iya. Hak. Seperti ini, hak nih. Hak begini nih. Nggak boleh. Berdiri sendiri ini nggak boleh begini. Harus disertai dengan Isim, fi'il atau huruf. huruf. Contoh ya. Kitabuha. Apa artinya kitabuha? Bukunya. Ya. Bukunya perempuannya gitu, Ustaz. Ya, buku dia perempuan. Buku dia perempuan. Kitabuha. Tuh, keberadaannya selalu disertai isim sebelumnya. Atau jika tidak isim, fi'il. Jadi Nasroha ya. Nasoroha. Zaidun. Nah, lihat. Nasoro ini fi'il kan? Iya. Ya. Nih, gini. Atau jika tidak fi'il, ya huruf. Huruf jar itu apa? Misalnya la, laha. Nih huruf jarnya la nih. Allahumma gfir laha. Tuh, nggak boleh kita bilang Allahumma gfir hiya. Boleh tidak? Ya, yang di sini menunjukkan perempuan ya Ustadz ya. Betul. Fiha. Jadi kedudukannya sama kan dengan yang di atas ini ya, hu ini ya Ustadz ya. Sama. Cuma yang ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan gitu ya. Fi. Nah. Nih. Coba kita lihat. Fi. Ini huruf jar kan fi ini? Fi. Ya. Fiha. Tuh. Minha. Minha. Fiha kutubun qayyimah. Ya Al-Quran. Khalidina fiha. Abada. Iya, khalidina fiha. Abada. Gitu. Ini keberadaannya seperti ini. Nah, bisa dipahami sampai sini. Inilah domir muttasil yang ini sebelah kiri. Ini domir munfasil. Itu sama nggak Ustadz sama domir tersembunyi? Beda. Nama yang tersembunyi dia nggak nampak. Namanya juga tersembunyi. Kalau ibu bilang doroba saja, doroba kalban. Dia telah memukul anjing. Kata doroba itu kan fi'il. Setiap fi'il
pasti ada fa'ilnya. Fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada Ada fa'il. fa'il. Itu rumus. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Ini kata kerja dan pelaku ya Ustaz. Kalau kan Ibu Ira bilang gini nih. Sama enggak seperti domir mustatir? Beda. Nih, ini sedikit. Kita buat sedikit. Nanti di lebih lanjutan lagi ada mengenal domir mustatir. Nah, Nasoro Zaidan. Dia telah menolong Zaid, bukan Zaid yang menolong. Karena Zaidnya sebagai maf'ul bih. Dia telah menolong Zaid. Nasoro itu fi'il bukan? Nasoro fi'il. Ya, Burian. Nasoro itu fi'il bukan? Fi'il. Setiap fi'il pasti ada Fa'il. Fa'il. Saya jadi pengen ikut minum Ustaz. Ya, mau silakan. Nggak apa-apa. Makan, minum dan makan di rumahnya masing-masing. Oke. Ada yang puasa hari ini? Alhamdulillah, puasa. Puasa apa Ustaz? Lah, puasa Yaumul Bid. Kan ini udah masuk pertengahan bulan. Kan kemarin tasrik udah selesai kan, hari tasrik. Nah, tasrik selesai. Terus Yaumul Bid hari ini mulai. Ini dan dari kemarin sebenarnya. Kemarin tuh hari apa? Hari Jumat. Hah? Jadi Pak, Puasa. saya minum kopi nggak puasa. Tuh. Puasa kopi. Paling besok Senin ya Ustaz. Boleh. Sunat sama Yaumil Bid. Ya, boleh. Kita Senin Kamis aja, Bu. Ya udah, bagus. Senin Kamis. Yang suka puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Insya Allah. Masuk surganya pakai pintu Senin Kamis. Amin. Alhamdulillah. Maunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ustaz. Kan kata Nabi kan katanya surga itu punya 8 pintu. Iya, maunya Senin. Kalau Senin Kamis kurang dong. Ada satu pintu yang dimasuki hanya orang yang suka berpuasa. Namanya pintu apa? Yusamma Babu Royan. Tuh. Apa Ustaz? Yusama? Yusamma Babu Royan. Pintunya pintu yang dimasukin orang ahli surga itu. Pintunya pintu puasa. Namanya pintu Babur Royan. Khusus yang puasa, Ustaz. Khusus yang Kalau puasa ya. bolong-bolong berarti nggak dapet dong ya? Nah, gitu. Kalau puasanya bolong-bolong diinin dulu, ditampil dulu. Atau sakit kan puasa, enggak puasa, Ustaz. Iya, Ustaz. Kan kata Nabi kan begitu kan, al-jannatu sama niyatu abwabin. Ya kan? Fiha yusamma babu ar-royan. Tuh, yang dimasuki oleh orang-orang yang puasa. Wah, kalau Ibu rajin puasa berarti sudah punya pintu satu. Baru satu pintu. Alhamdulillah. Yang kita kan belum perlu kan kita udah niat puasa, Ustaz. Iya. Iya. Itu pintu itu. Dan katanya orang yang berpuasa itu dirindukan surga. Ada juga hadisnya. Alhamdulillah. Ila min arba'in nafarin. Talil Quran, hafidil lisan, wasoimi bi syahri Ramadan, tuh wal mut'imil ji'an. Banyak jadinya. Intinya kalau orang puasa hebat dah gitu, lapar. Nahan lapar. Tapi kalau udah biasa tapi nggak berasa tuh Ustaz. Hari-hari berikutnya juga nggak berasa gitu lapar juga. Betul itu Bu. Jadi mengurangi aktivitas, mengurangi masak. Iya. Tapi kita dulu gini dapurnya di jalan Ustaz. Iya. Hebat juga dapur bisa jalan. Iya dapurnya di jalan. Oke. Nah ini kalimat Nasoro Zaidun. Nah Nasoro ini kan fi'il. Bro, apa? Ya itu
Cara ngapalin mutasil samain aja sama munfasil gitu. Iya, Beda sama. Sama, ntar kita praktekin lagi. Nasoro Zaidan. Nasoro fiil bukan? Fiil. Iya. Kalau ada Habis fiil, fiil, fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Jaidan. Zaidan. Tapi kan Zaidan, Zaidun seharusnya. Zaidan. Kalau Kalau fa'il harus dong. Lemah. Kalau Zaidan nggak bisa disebut fa'il, alasannya karena dia fathah. Nah, Ngumpet dia Ustaz itunya. Nah, mana tuh fa'ilnya kalau begitu? Kan kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, nggak kelihatan, nggak ada Ustaz. Bukannya nggak ada, dia tersembunyi. Apa istilahnya kalau tersembunyi? Mustatir. Mustatir. Oh, iya. Tersembunyi Mustatir. di mana? Nih, di dalam Nasoro ini, Burian. Di dalam Nasoro itu ada domir huwa. Nasoro. Iya, dia menolong Jaidan gitu. Ustaz. Iya, maka diartikan dia menolong. Dan di dalam Nasoro ini ada huwa. Wah, kelihatan nggak huwanya? enggak. Enggak, itulah karena nggak kelihatan Tersembunyi. namanya mustatir. Lawannya mustatir apa? Johir. Oh, dohir. Ustaz. Ustaz itu jadi Nasoro itu telah menolong apa bisa? Dia telah menolong. Dia telah menolong Zaid. Iya. Jadi di dalam Nasoro itu ada domir. Domirnya Domir tersembunyi. huwa karena fil madi gitu, Ustaz. Iya, domir huwa karena fil madi. Kan nggak kelihatan huwanya kan, Burian? Iya. Karena nggak kelihatan itu makanya dinamakan mustatir, domir mustatir. Mustatir. Bukan mustatir, mustatir. Dianya mana? Dianya nggak ada. Dianya nggak kelihatan kan? Iya, Ustaz. Iya memang, karena nggak kelihatan namanya ngumpet. Tersembunyi. Kalau ngumpet, namanya tersembunyi. Kalau tersembunyi namanya mustatir. Oh, tatir. Iya. Bukan takir. Mustatir. Oh, mustatir. T ya, Ustaz. Nih, ini tulisannya nih Arabnya nih. Mustatir. Yang namanya mustatir itu pasti dia ini nih. Kalau tidak huwa, ya anta. Kalau tidak, ini hanya dua nih. Hanya dua aja kepilihannya Ustaz ya. Bukan, ke huwa, kemudian hiya, ada 4. Kemudian Anta. anta. Kemudian nahnu. Oh. Nah. Jadi huwa, hiya, anta, nahnu. Tadi lawannya apa, Ustaz? Lawan mustatir. Nah, kalau nahnu itu ini bentuk nasoronya gimana, Ustaz? Kalau nahnu, bentuk nasoronya. Nahnu ansuru ya? Oh, gini kalau nahnu. Nasoro, Kalau nasoro. nahnu itu nasorna. Kalau nahnu pada film madi nggak ada. Film mudore ada dia. Di mudore ya. Jadi adanya di mudore ya, Ustaz. Ada di mudore. Ini kalau yang adanya di mudore itu yang mana aja, Ustaz? Yang ini yang kata ganti ini. Yang ini nih. Yang ini. Anta. Ini yang ada pada film mudore. Anta, nahnu, ana. Nah, itu apa mudore? Ini begini gini. Ini. Nah, ini dapetnya dari tasrif ya Ustaz ya. Mesti hafal ya. Ustaz, nanti kan ada kan di YouTube, Ustaz. Ada. Soalnya kan ada. Ini nih dia hadir pada fiil fiil madhi garis miring, boleh juga fiil mudhari. Oh iya. Fiil madhi boleh, fiil mudhari. Boleh. Iya, kalau huwa hiya. Ini udah direkam ya Ustaz ya? Udah direkam ya? Udah. Itu suara ibu udah masuk. Iya. Tapi yang madi huwa mahia yang mudhari berarti anta, nahnu, ana. Nih lihat, yang suruh Zaidan.
Tuh, lihat. Yang suruh Zaidan. Nah, yang suruh film mudhari bukan? Dore. Nah, Ya. mana fa'ilnya? Fa'ilnya Yang suruh. yang ini kan ketutup Ustaz. Yang suruh itu dia itu. Nggak ada kan fa'ilnya seakan-akan nggak ada kan? Nggak ya? Nggak ada. Nah, di dalam yang suruh itu ada huwa gitu. Iya, dia huwa. Itulah disebutnya domir mustatir. Jadi apa tuh cirinya itu kan huwa itu kan ya itu ya. Betul. Bisa dipahami. Kalau ini nih, yang ini nggak hapus. Ini satu lagi nih, domir mustatir juga. Ya. Mustatirun. Yang fil madi, yang madinya. Yaitu anta, anti, nahnu. anak. Oh, ana. Nah. Anta, anti itu sama ya Ustaz ya? Enggak, beda, anta saja. Oh, anta aja. Nah, ini dia hadirnya pada fi'il mudhari. Ustaz. Ya. Jadi Nasoro Zaidun fa'ilnya yang mana? Kok mudhari sih Ustaz? Fil madi dong Ustaz. Enggak, hanya pada fi'il mudhari saja. Oh. Jadi nasoro di sini. Nasoro fa'ilnya mana? Fa'ilnya kan huwa, Bu. Saya bilang tadi tersembunyi. Iya. Yang ini yang anta ananahnu itu yang mana itu? Nih, saya garis-garis ini ya. Di dalam nasoro itu ada siapa? Dia. Ada huwa. Huwa. Ini maksudnya saya kasih warna merah. Itu dia nggak ada tuh. Kan kalimat asalnya gini, Nasoro Zaidun. Zaidan. Tadi awalnya. Ya Zaidan, Zaidan. Nasoro Zaidan itu sama seperti kita bilang Nasoro huwa Zaidan gitu. Nasoro huwa Zaidan. Zaidan. Nah ini nih Nasoro Zaidan itu sama seperti ini kita bilang nih. Nasoro huwa Zaidan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, itu fa'ilnya jadi yang mana tuh? Fa'ilnya gitu. tersembunyi huwa. Makanya fa'ilnya itu disebutnya domir mustatir, tersembunyi. Oh, jadi fa'il nggak harus menampak ya? Iya, kalau nampak itu zahir namanya. Sama seperti ini. Yan suruh huwa Zaidan. Nah. Ini kalau kita bilang yang suruh Zaidan itu sama halnya kita bilang yang suruh huwa Zaidan. Nah, huwa yang saya warnai ini disebutnya domir mustatir. Domir mustatir. Nama kita kasih warna, keterangannya warna merah. Kan Ibu? Domir mustatir itu apa? Domir yang tidak tersembunyi. Ya, tersembunyi atau tidak terlihat. Namanya mustatir. Kok nggak tersembunyi? Coba Nasoro Zaidan. Mana domirnya? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Sebenarnya Nasoro Zaidan itu Nasoro huwa Zaidan. Gitu. Bisa dipahami? Oh, jadi kalau kita ditanya fa'ilnya berarti fa'ilnya huwa gitu. Fa'ilnya huwa. Kan setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Nggak ada ini. Bukan yang nggak ada, tersembunyi. Tidak kelihatan. Oh, jadi kan kalau fa'il kan harus doma tuh karena dia mabni. Nah, karena huwa itu mabni, nggak usah doma. Nggak berlaku. Jadi bisa disebut fa'il gitu ya Ustaz ya. Apa-apa. Kaidah awalnya fa'il itu harus
Doma. Tapi Karena itu dia berlaku pada isim yang mabni. Di antara isim yang mabni itu adalah Doma. domir. Fa'il harus doma. Jadi Ustaz Saya ulang lagi, fa'il itu harus nyambung bener nih ya. Doma. Dengarkan, fa'il itu harus Doma. Domir. doma. Doma. Fa'il itu harus Doma. doma. Betul kata Bu Sri Khalid, betul. Fa'il itu harus doma. Doma. Betul sekali itu. Oke, pertanyaannya kalau seperti ini nasoro huwa zaidun, fa'ilnya mana? Huwa. Huwa. Kan huwanya enggak doma. Enggak doma. Karena mabni gitu jawabnya. Nah, karena huwa itu mabni. Isim mabni. Jadi Ustadz Huwa itu dalam bahasa Arab ini bagian dari isim mabni. Jadi dalam bahasa Arab ini satu kalimat itu bisa disebutin macam-macam gitu ya. Itu yang bikin bingung ya. Betul, tapi titik poinnya kalau kita mengi'rab hanya mengi'rab fi'il, fa'il, maf'ul bi gitu. Keterangan domir semacam ini hanya keterangan mengantarkan kita paham. Gitu. Nah, iya kan harus dari dasar Ustadz. Kalau makanya ini dasarnya begini. Baik. Karena kan prinsipnya kalau dipegang, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Sepakat itu? Isim Ya. Setiap ada isim. Bukan, setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il ada fa'il. Fi'il, fa'il. Sepakat, Putri? Jadi sepakat. Sepakat. Nah, ada kata kerja pasti ada yang ngerjain kan gitu, Bu. Gimana Ibu? Gini. Setiap ada begini. Pasti ada fa'il. Iya. Nah, terus itu disebut jumlah fi'liyah gitu. Betul. Yang bikin bingung saya itu Ustadz. Ya udah sekarang nggak bingung. Selama belajar bahasa Arab itu bikin bingung. Ini jadi rupanya jadi bersambung-sambung terus ya, berkesinambungan. Iya, makanya dari dasar. Kalau kebanyakan bingung minum Pramek. Insya Allah sekarang alhamdulillah. Berkat belajar dengan Ustaz. Bodrek nanti malah teler Ustaz. Jadi yang disebut jumlah fi'liyah itu titik, ya kan? Fi'il dan fa'il, udah titik. Makanya saya bilang kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalau ada kata kerja harus ada yang mengerjakan. Betul. Yang melaku. Seperti itu Bu Sri. Udah pinter Bunda nih baru masuk. Kalau misalnya misalkan ini membersihkan. Yang bersihin siapa? Ada aja angin. Angin itu angin sama. Angin juga yang membersihkan. Misalnya nih ya, sampah itu bersih di tiup angin. Failnya ya angin. Angin. Yang mengerjakannya. Pokoknya setiap ada pekerjaan pasti ada yang ngerjain. Kan begitu. Lakunya Ustaz ya. Ibu tiba-tiba makan pisang goreng. Ada nggak yang goreng? Ada. Nah, yang goreng itu entah si Mbak, entah itu ibu, atau itu dia adalah fa'il. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Prinsipnya setiap ada fi'il harus ada fa'il. Fa'il. Fi'il itu walaupun tersembunyi ya Ustaz. Ya, walaupun tersembunyi. Nah, kayak yang dicontohkan Burian tadi kan ya kan. Saat Nasoro Zaidan. Saya rasa fa'ilnya nggak ada. Kan kalau fa'il kan tandanya dengan doma. Ini nggak ada yang doma saat Nasoro Zaidan. Bukan nggak ada. Ada. Tapi dia tersembunyi. Gitu. Berupa itu apa fa'ilnya? Iya, rumus awalnya fa'il harus doma. Tapi dia tidak berlaku pada domir. Pada domir, karena domir mabni. Oke. Tidak bisa berubah. Iya, nggak boleh menjadi hu, nggak boleh.
pernah dengar kata hu? Enggak, barusan ini doang Ustaz ngomong. Walaupun dia sebagai fa'il nggak boleh. Makanya dikenalkan isim mabni dan isim mu'rab. Bisa dipahami sampai sini? Busri, Lestari? Kayaknya lagi ini mencernak nih Ustaz. Iya, baik. Mencernak. Ntar Bu, dicerna, tenang aja. Harus kasih air ya supaya cepat masuk pencernaan. Dibakar aja Bunda, Mas Nino airnya. Ntar minta bukunya minta lagi ya Ustaz. Iya, gak apa-apa. Nah, kita balik lagi ke buku kita nih. Nih, bismillah. Makanya pelan-pelan. Makanya isim dhamir ini banyak di Quran. Dan kita contohin di Quran ya. Suaranya makin jauh Ustaz. Apa Bu? Suaranya makin jauh kok. Suara saya? Iya. Nah, karena ini tertutup jago kali Bu. Jagonya malah yang kenceng. Iya. Disautin sama jagonya. Itu didoain sama malaikat Bu, kita lagi belajar. Amin. Katanya ngerti lu gitu. Amin. Nah, ini dhamir mutasil nih. Sama bagaimana dhamir mutasil itu dhamir yang bersambung. Maksudnya dia bersambung dengan isim tadi, dengan fiil, dengan huruf. Artinya dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya tiga tadi. Wujudnya apa tuh dhamir mutasil? Nih dia. Ya sama nih, sama kita nih buat pikiran tadi ya kan. Kelingking kita nih ada 3 kotak ya kan Bu? 3 ruang kotak nih. Pertama yang tengahnya huma, hum. Huma. Itu yang tadi kalau huwa. Ini sekarang yang ini huma, hum. Hum. Kalau ha, huma, hunna. Kalau kamu, kuma, kum. Kum. Kalau tadi itu kan anta gitu. Kalau tadi kan kalau yang munfasil kan anta, antum. Tapi kalau yang dhamir mutasil kuma, kum. Nah, kalau yang tadi munfasil itu anti, antuma, antuna. Tapi kalau yang ini kuma, kunna. Nah, kalau yang itu yang 2 ya kan iya, nah. Kalau di munfasil ana, nahnu. Kalau yang dimutasil iya, nah. Sama seperti kalau tadi. ya itu dipakainya seperti ismi gitu ya Ustaz. Iya, jadi misalnya nih kalau ya ini gimana penggunaannya sama kayak tadi. Buku saya, buku kan isim Bu. Menjadi kitabi. Ya, Tuhan saya, Tuhan. Robbi. Suami saya. Zauji. Almarhum. Almarhum. Iya, nggak apa-apa. Suami saya almarhum Ustaz. Nggak apa-apa. Apa artinya almarhum? Disayang. Yang dirahmat ya. Iya, rahmat itu kan bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Indonesianya mah disayang. Tuh. Jadi orang mati disayang atau enggak kira-kira? Sayang Allah. Oh, gitu. Makanya dong, Ustaz dia sering main gaplek waktu masih hidup. Kok dipanggil almarhum? Disayang biar jangan main gaplek. Ucapan almarhum. Disayang. Oh, almarhum itu artinya jadi doa buat dia dari kita. Kalau kita mengucapkan almarhum yang dirahmati atau yang disayang, walaupun di sana digebugin, kita bilang almarhum saja. Jangan Ustaz, jangan dong. Kita Mama, kan ada orang yang begitu. Oh, ibu tahu suami ibu disayang Allah.
Loh, jangan begitu mikirnya. Kan ada yang begitu di antara kita. Gak boleh kita menyebutkan kata almarhum. Emang kenapa? Ya, kayak tahu aja suami itu orang yang meninggal itu disayang Allah. Bukan begitu. Kita mah nggak tahu. Tapi itu doa maksudnya. Maksudnya gitu. Asal katanya dari kata rohima yarhamu. Ya kan, bentuk masdarnya rohmatan, rohima yarhamu, kan rohimun, marhumun, tuh yang disayang, marhumun. Allah. Oh, kalau rahimallah, rahimullah apa Ustaz? Sama. Itu fi'il, kata kerja. Semoga Allah itu juga bisa merahmatinya. almarhum rahimullah. Sama nih. Itu seakar dengan kata kalau kita belajar tasrif. Ya. Ada orang bilang begini. Rahimahullah. Nih. Ada begini kan, Bu? Pernah dengar kata ini? Rahimah. Rahimahullah. Bu. Nah, itu domir lagi tuh. Domir apa tuh? Mutasil atau munfasil? Rahimahul. Kalau mutasil. Domirnya domir apa? Mutasil. Iya, mutasil. Muntasil. Pakai hu kan Ustaz? Iya tuh. Ustaz pakai hu kan? Ya. Mutasil. Iya, artinya apa nih? Semoga dirahmati Allah. Iya, disayang Allah kalau bahasa kita. Semoga disayang Allah. Semoga rahimahullah. Rahimahullahu. Oh, nggak apa-apa. Rohimah. Itu doa. Apa Ustaz rohimahullah? Iya, rohimahu. Rahimahullah. Rahimahullah. Allah. Boleh begitu. Disayang. Boleh, nggak apa-apa namanya orang. Semoga disayang Allah. Iya. Rahmat disayang artinya. Ustadz tanya dulu dong Ustadz. Ya kan? Kan tadi domir mumfasil ada 14. Domir mutasil juga ada 14. Betul. Nah ini yang saya belum tahu apa aja nih Ustadz. Nah tadi di buku coba kita lihat nanti Allah. Nah ini nih dah kita selingan aja. Jadi temennya gitu loh Bunda. Iya apa aja itunya. Nah apa aja tuh domir mutasil. Ini dia. Yang di buku kita nih. Iya. Nih Bu Sri Khalid tadi kan. Khalid. Nih. Ini domir mutasil nih Bu. Nih yang tabel nih. Domirmu mutasil bawah. Pertama hu. Mana Ustaz? Belum ada screenshot. Ada tidak? Ya. Ada ya, udah. Ada. Itu berarti mungkin itu. Indi home-nya telat bayar. Terus dia huwa gitu ya Ustaz. Nah, humahum. Pakai berbayar lah. Huma. Jadi tadi kan Bu ya kalau munfasil nih huwa nih, ya kan? Iya. Ya. Kalau dimutasil hu. Lalu yang humanya jadi? Sama. Kalau humanya sama. Huma jadi huma. Huma jadi huma sama tuh. Terus yang ketiga. Kalau yang sama nih lihat dikasih warna biru tuh kan? Biru atau coklat? Apa abu-abu? Abu-abu. Home juga sama nih, mestinya dikasih tabel juga nih. Home nggak dikasih abu-abu tuh. Dia lupa nih ngasih abu-abu. Ntar Ibu kasih abu-abu sendiri aja. Abu-abunya luntur. Ya, abunya udah digosok. Nah, dari manis. Ya, hia sama nih. Kalau hia menjadi ha. Sama letak itunya sama ya, Bu. Letak jarinya sama. Huma sama. Kuna juga sama nih. Ha ya Ustaz. Ya. Jadi yang untuk Ustaz, jadi yang untuk laki-laki sama jarinya di laki-laki gitu ya. Sama, nggak boleh keluar dari tadi. Yang tadi kelinci huwa, huma, hum berarti ha, jadi huma, hum. Kayak gitu.
hum. Ini nih caranya nih. Huwa, huma, hum. Hu, huma, hum. hum. Gitu. Terus kalau yang mutasil hu, Huma, hunna. Kok huna? Sorry, saya mau ngetes dulu, maaf. Habisan baterai. Coba deh. Jadi huwa, huma, hum. Terus yang mutasil, hum. iya begitu, bagus. Terus, Huma, hum. iya. Iya, huma, huna. Ha, huma, hunna. Gagas. Terus, ka, Anta, antuma, antum. antum. Ka, huma, hum. kum. Iya betul. Anti, antuma, antuna. Ki, huma, kunna. Mumtaz. Terus, Ana, nahnu, ya, na. iya, tuh gitu. Gampang kan? Gitu. Gampang Nah, kan? buat zikir dah Ustaz. Buat Iya, zikir. makanya. Yang sore itu yang munfasil. Kalau yang mutasil itu pagi. Ini malam diapalin aja, pagi udah lupa lagi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau orang lupa nggak ingat pasti. Tapi banyak yang sama nih Ustadz ya. Iya, kan gampang kan? Bu Sri Khalid gimana? Bisa dipahami, Bu? Belum Ustadz yang mutasil tuh Ustadz. Iya, mutasil yang ini kan sama tuh bentuknya. Saya sambil nyatet Ustadz. Oh, Ibu nyata. Bukan nanti aja lihat di YouTube aja. bukunya nggak ada, nggak sempat Bu lihat YouTube yuk. Ini kan nih. Mending saya itu tadarus daripada lihat YouTube Bu. Ustadz yang keempat apa Ustadz? Yang keempat dari mutasil. Yang keempat nih. Nih yang keempat H. H. Iya nih. Ini jari manis. Ya, jari manis. Ya. Yang kelima ini huma. Nah, ini udah berurut ya, Bu. Nih, Ibu lihat dari atas, hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Terus ka, huma, kuma, kum, udah berurut. Terus Ki. Ya, ki nih. Ki. Kuma, kunna. Terus ya. Nah. Ya. Ya, nah. Tapi ya-nya ya sukun ya. Karena ya, susah sukun. dibaca, karena susah dibaca maka saya kasih harokat fathah agar mudah dibaca. Padahal sebenarnya dia sukun. Kalau penulisannya sukun ya Ustaz? Iya, tapi kan sukun nggak bisa dibaca. Coba baca gimana? Ayo udah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya benar. Iya, makanya untuk mudahkan itu kasih aja fathah. Jadi yang jempol ya dan nah. Jadi sama nih Bu. Anak, nahnu. Ya. Nahnu. Nah. Ana, nahnu. Ya. Ya. Itulah damir. Nah, nih penjelasan tambahan lagi nih tadi nih ya kan. Domir mutasil itu bisa bersambung dengan isim. Tadi seperti saya bilang tadi, isim. Kemudian fiil. Ya. Isim, fiil, dan fiil atau huruf. Makanya domir mutasil itu keberadaannya selalu diikuti isim atau diikuti fiil atau diikuti huruf. Jar itu ya? Ya, huruf. Biasanya huruf jar biasanya. Hurufnya biasanya huruf jar. Itu domir mutasil selalu seperti itu. Karena disertai itu, maka dikatakan dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tiga itu. Contoh ya, domir mutasil yang dihubungkan atau yang disertai dengan isim. Kolamun itu kan isim bukan? Iya. Kolamun. Iya. Mana domirnya? Domirnya ini di buku kita nih, hu ya kan? Kola. Ya, kolamu. Kolamu. Hu.
Oh, domirnya kan ini ya, Bu? Ya. Oh. Oke. Terus kalau huma disertai dihubung dengan huma, ini domirnya nih. Kola Lahuma. kolamuha, kolamuhuma. Artinya pena mereka. Mereka. Pena mereka. Kolamu Huma. kolamuhum. Tadi humanya sudah, mereka ini berdua nih. 2 orang. Kalau ini lebih dari sama, lebih dari Oh, 2 yang orang. bawah lebih yang ini dari lebih 2. orang ya. Lebih Yang dari 2 2. orang. Yang hum lebih dari 2 ya. Iya. Iya. Kolamuha, pena dianya apa nih? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kolamuha. Huma. Huma. Merekanya perempuan juga sama. Perempuan. Kolamuhun. Hunna. Kolamu. Muka. Muka. Nih kamunya perempuan atau laki-laki? Laki. Kalau kita bilang rumah kamu, jadi gimana? Baiti. Baituka. Kalau saya bilang suamimu. Ya. Jauh. Kak. Iya, zaujuka. Anakmu. Ibnu kan, anak itu ibnun. Jadi ibnuka. Iya, menjadi ibnuka. Ibnuka. Kalau anak perempuanmu? Bintuka. Enggak, kamunya ke laki-laki. Enggak, kamunya ke laki-laki. Jadi Binti. Kalau binti itu anak saya, anak perempuan saya, binti. Maksudnya perempuan ya. Iya, misalnya nih, ya kan? Misalnya saya punya anak perempuan, saya panggil dia kan, jadi binti Salma. Kalau bintun kan anak perempuan, tapi tidak disertai dengan domir, hanya anak perempuan saja. Asalnya kan bintun memang, Bu. Ya kalau anak perempuan nih ya. Ibunya anak perempuan saya jadi binti. Anak perempuan kamu menjadi bintuka. Anak perempuan kamunya ke perempuan nih. Iya. Jadi bintuki. Gitu. Bisa dipahami, Bu? Iya, Pak. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Nempel. Sama Pak Ustadz. Baik, nempel. Harusnya lebih kuat nempelnya. Seperti koyo. Sama Pak Ustadz nih, sama-sama soalnya. Ya, koyo cap cabe. Nempelnya kuat. Panas tahu. Kuat, Bu, nempelnya, Bu. Seminggu kalau nggak ditarik, nggak lepas-lepas dia. Tuh. Nih, kolamukuma. Pena kali. Oh, Ustaz. Sama kalian. Silakan. Berarti ini yang tadi itu bintuki atau Iya. bintuka itu ketika kita nyebutin ka atau kinya ketika di lawan bicaranya gitu ya? Betul, tergantung kita lawan bicaranya siapa atau siapa yang kita lagi omongin. Kita berdua, Bu. Bicara, Bu. Mengapa iya, ya kan? Anaknya Bu Sri gitu. Iya. Bintuki gitu ya. Baik. Apa? Bintuki kalau Bu Srinya diajak ngomong. Oh iya. Ya kan, Bu Sri anak ibu yang perempuan itu ya kan kuliah di mana? Bintuki. 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 Tapi kalau Bu Srinya lagi nggak ada, kita omongin
Anak Busri itu ya. Iya. Ya, Burian. Oh. Anak Busri itu ya. Kuliahnya di UI. Tuh. Jadi bintu Bintu H. Oh iya, bintu H. Jadi domirnya nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Hak kepunyaannya ya, Ustaz ya. Iya, kepunyaannya Busri. Karena Busrinya nggak diajak ngomong, lagi diomongin bintu H. Tidak tampak. Baik, bukan lagi digibahin ya. Bukan, emang harus digibahin kan enggak. Iya. Iya, Ustaz. Oke. Jadi domirnya itu tergantung konteksnya, ya, Bu. Iya. Oke. Jadi kalau belajar berdua bisa apel nih. Alhamdulillah. Pena kalian kolamu Kolamuku. Kolamu kolamu kamunya perempuan. Kolamuku Kolamukunna. Iya. Nah, nih yang lucu nih, pena saya kolami. Pena saya. Iya, jadi sebelumnya menjadi kasroh. Huruf sebelum ya-nya menjadi kasroh. Coba kalau nggak jadi kasroh jadi lucu, menjadi kolamui. Enak mana kolami sama kolamui? Kolami dong. Kalau mau nanti sipit dong, Pak. Itu bisa disebut isim majrur nggak? Bukan, belum tentu majrur dia, belum tentu. Belum tentu. Karena kan iya Ustadz jadi kasroh. Itu yang membuat dia kasroh karena untuk memudahkan penyebutan ya sukun. Oh, baik. Ya sukun itu identik sebelumnya harokatnya kasroh, itu identik. Kasroh. Karena kalau tidak kasroh akan berat. Berat apa? Berat menurut orang Arab pengucapannya. Kolamui itu lebih berat daripada kolami. Kolamai lebih berat daripada kolami. Berarti nggak bisa disebut masbuk harfi jar juga ya, nggak bisa ya? Nggak ada, kan nggak ada huruf jarnya, nggak ada. Rian jauh-jauh amat sih. Ya, biar jelas sih Ustadz. Selama ini kan bingung, puyeng. Nah, kalau kita bilang Tuhan itu bahasa Arab ya, Tuhan? Robun, boleh juga ilahun. Oh, ya kan? Ilahun. Iya kan? Robun berarti Tuhan saya menjadi Robbi. Zidni. Ilman. Nafi'an. Warizqan. Thayyiban. Wa amalan. Solihan. Mutaqabbalan. Robbi. Ya Robbi bi Mustafa. Tuh kita panggil. Robbi. Kalau pakai ilahun boleh nggak? Boleh. Ilahun berarti menjadi ilahi. Tapi jarang dipakai ya Ustadz. Kebanyakan Robbi ya. Robun. Ya. Robun. Karena nanti kalau udah belajar ilmu tauhid nanti ada penggunaannya berbeda. Beda robun, beda juga ilahun. Ya. Kalau beda maksud sebenarnya. Tapi secara harfiah artinya sama-sama Tuhan. Tapi maksudnya berbeda. Nah, sekarang dia terhubung dengan kami, kolamuna. Sekarang Tuhan kami menjadi Rabbuna. Kalau pakai satunya lagi ilahuna. Oke. Kelas kami. Kelas apa kelas? Kelas itu faslun. Oh, Fasluna. Iya, fasluna. Oke. Kelas saya pasti. Iya, guru kami. Ustadzuna.
Pernah dengar kata itu? Jarang Ustaz. Ustaduna. Dan juga habibina, habubuna. Habibuna. Habibuna. Boleh, nggak apa-apa Habibuna. Terus Tuhan kami. Rabbuna. Rabbuna. Ya kan? Rasul kami. Rasuluna. Rasuluna. Iya, siapa Rasuluna? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu. Rabbuna Nabiyuna Muhammad. Tuh. Terus kitab kami. Kitabuna Al-Quran yang mulia. Kitabuna Al-Quranu Karim. Iya, seperti itu. Anak kami. Waliduna ya. Walidina ya. Auladuna. Ini Jama. Bentuk jama dari waladun. Kalau mufradnya waladuna. Oh. Pemimpin kami. Roisun. Amri, bukan Amri. Amri itu perintahnya. Orang yang memerintah itu rois. Roisuna. Rohis atau rois ya? Rois. Bukan rohis ya, Bu. Kalau rohis itu rohani Islam. Ya, Ustaz. Presiden apa Ustaz? Apaan? Kalau presiden apa? Rois tadi. Rois. Iya. Rois Jokowi gitu. Iya, Jokowi. Rois. Atau juga boleh juga wali Yuna. Wali itu Wali Yuna. Iya, boleh. Kebagusan Ustadz kalau itu presiden itu disebut wali Yuna. Kan jadi malu ya. Memang betul itu kalau kita menyebutkan wali itu pemerintah sebenarnya. Iya, nggak pantas jadi panggil wali Ustadz. Ya, benar. Kalau Ustadz biasanya kan kalau di Muhammadiyah itu kan ada rois ini ya. Itu kaitannya. Di rois ini, rois apa di kalangan-kalangan ini NU atau Muhammadiyah gitu ya? Ya, rois am. Ya. Rois am itu artinya apa? Itu ketua umum, rois am. Oh, ya Ustaz. Itu kan ketua, kepala, rois am. Siapa tuh? Siapa ketuanya? Ma'ruf Amin kan di Majelis Ulama Indonesia. Udah diganti. Rois. Am itu umum. Gitu. Nah, tapi kita nggak bicara rois gitunya, kita bicaranya adalah domir muttasil. Telingan Ustaz. Ntar, wah ada yang nutup begini, wah ini orang main politik nih begini nih, nyindir ini nih. Enggak Ustaz, maaf. Terus? Ustaz nanya Ustaz. Boleh. Ini yang sesungguhnya saya itu bacanya inai. Oh, ini bacanya ini, jangan inai. Inai itu kan pakai itu. Oh ini, ini gitu aja ya Ustaz. Iya, jadi kan saya bilang kan itu huruf juga Bu, ini kan. Iya. Seperti bacaan sholat kita, ini wajah tuh. Wajah tuh wajah. Iya, aku hadapkan mukaku ya kepada Tuhan. Kan begitu, pada Allah. Jadi bacanya jangan inai. Ini. Kalau yang sesungguhnya kami inana ya Ustaz. Iya, boleh innana, boleh juga inna, a'toina. Tapi kebanyakan nunnya ya Ustaz nih. Tapi nggak apa-apa, ya. Rabbana innana sami'na, kan ada di Quran juga ada. Boleh. Misalnya inna ketemu dengan ya ini kan berarti domir ya Bu, betul? Iya. Domir mutasil kan? Jadi bacanya jangan inai. Bacanya ini. Ya Allah sayang.
Tuh, makanya kita kalau udah belajar Ya. domir tuh enak. Jadi ini. Dia huruf dia nih. Inna itu huruf. Iya. Baik. Kalau ketemu dengan na gimana? Inina. Inina. Jangan ditambah gini. Inana. Inana. Boleh seperti ini. Inna. Boleh seperti ini nih bacanya. Inna. Seperti di firman Allah. Inna a'toina kal kautsar. Inna anzalnahu Qur'anan Fi Lailatul Qadar. ya inna anzalnahu apa itu? Fi Lailatul Fi Qadar. Lailatul Qadar. Nah, Ya, kalau atau kita baca boleh nggak kita baca innana? gitu jadi nonnya jadi 3 ya Ustaz ya kalau Kita baca innana boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Inana tapi nggak enak. Inana atau inna. Nanti Ustaz, inna itu cuman ditambah alif doang dong. Cuman inna ditambahin alif jadi inna gitu doang. Iya, inna kan dia ketambah ya, tambah ini nih. Tuh, tambah yang ini nih yang saya Iya, blok. tambah. Bacanya boleh 2, Bu. Boleh inna. Boleh. Boleh juga karena Quran mengajarkan itu. Seperti Rabbana innana sami'na. Tuh, coba Jadi dicek. dipanjangin ya Ustaz. Iya, panjang 2 harokat. Jadi mad. Innana boleh innana. Nggak jadi masalah. Inna. Tapi yang paling umum inna nih. Iya Ustaz enggak. Tapi kenapa innana boleh nggak? Boleh, orang Quran mengajarkan itu. Rabbana innana sami'na munadiyuna. Sami'ul alim. Atub alaina innaka tawwabur rabbi. Tuh udah hafal tuh doanya, Ibu Sri. Habis baca. habis sholat tuh baca. Oh tuh, ada kan ketemukan innana kan? Iya. Iya. Bukan kinana, bukan. Nah, ini domir mutasil yang terhubung dengan isim. Tuh. Dia juga boleh terhubung dengan fi'il. Iya. Contohnya nih, doroba. Doroba. Dia telah memukulnya. Dianya itu mana, Ustaz? Tersembunyi. Huwa ya. Huwa. Berarti huwa ini. Iya, tersembunyi. Nya-nya mana? Nih, hu. Hu, ya ini hu. Ini kan doroba fi'il nih, fi'il kata kerja. Nggak bisa dihafal ya, dan cukup dimengerti gitu ya Ustaz ya. Dimengerti dulu baru. Tapi kan kalau udah mengerti luar biasa Ibu. Wah, obat awet anti pikun. Doroba huma. Doroba huma, berarti huma itu domirnya. Doroba hum. 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 Oh, hum Ustaz. Ini yang ini tuh. Oh, yang itu. Mereka. Dorobaha. Ya. Perempuan. Kalau udah dirangnya gitu kagok juga ya? Kagok kalau belum terbiasa. Iya, apalagi di Quran ya. Di Quran kan banyak banget tuh yang kayak gini-gini. Banyak sekali. Ya, contoh dong Ustaz terakhir Ustaz. Kalau saya kasih contoh di Quran. Kalau apa tuh? Kalau sering baca-baca begini kan jadi kita bisa sedikit-sedikit bisa menguraikan gitu artinya kalau kita terpapar ya Bu ya. Ini berarti Ustaz domirnya huwa semua ya dari atas ke bawah apa gimana nih? Enggak, sama kayak tadi. Sama, Bu. Nih. Oh iya. 14 kan? 14 semua itu sama dicontohkan 14. Oh, iya. Dorobahunna. Dicontohin satu-satu. Ka. Tuh. Dia memukul kamu. Dia memukul mereka. Dorobaku ma. Doroba kum. Doroba ki. Dorobaku kuma. Yang saya lingkari itu domir-domirnya kan? Iya, domir-domirnya. Dorobaku. Nah, itu termasuk fiilnya gimana Ustaz?
Kalau fiilnya fiil madi semua apa gimana itu? Ini kebetulan contoh di sini Kebetulan fiil madi fiil madi semua. semua. Boleh juga fiil mudhari, boleh juga fiil amr. Boleh. Hmm. Yang penting fiil. Kebetulan saja contoh di sini fiil madhi yang dibuat. Oke, Bu? Kemudian ini Oke, fiil. oke. Boleh nih misalnya nih dorobakuna. Saya mau ganti menjadi yadribukunna. Boleh. Tapi maknanya sama. Iya sama, idribkunna. Cuman waktunya berbeda gitu. Betul. Dorobani. Nah, ini yang unik nih, dorobani. Dorobani. Apa? Kok ada nunnya, Ustaz? Tadi ya itu nggak ada nunnya di sini. Pada saat kolami kok nggak ada nunnya. Tapi kok pada saat dorobani ada nunnya gitu. Ya, Bu? Iya. Nah, itu. Ini dorobana sama. Diabu-abuin ya itu ya. Kita yang ngikutin kelas 6 ya Ustadz ini ya. Pakai nun. Nah, pakai nun. Kenapa tuh pakai nun? Iya itu. Mau tanya Ustadz. Dorobani. Yang dorobaninya ini yang dorobani Ustadz. Nih. Nah, maka catatannya kalau nih. Kalau kan jika kan, Bu? Iya. Kalau jika kan Apabila. kalau kan. Ya kan? Kalau itu kan apabila. Kalau apabila kan jika kan. Iya. Kalau jika andai kata seandainya. Nah, Punya saya umpama. Iya umpama jika domir muttasil ya muttasil domir muttasil domirnya apa tuh yang kita masalahin? Muntasil. Iya mutasil. Mutasil apa yang masalah? Juga domir muntasil saya ya. Ya begini nih. Tuh. Mana? Ya gini kan? Ya. Domir mutasil ya seperti ini. Iya. Terhubung dengan fiil. Tahu kan fiil? Tahu. Baik itu fiil maudhi, fiil mudhari, fiil amar, pokoknya fiil aja. Kerja. Kata kerja, maka harus dimunculkan nun wiqayah. Apa namanya, Bu? Apa? Nun apa? Oh iya. Dimunculkan. Nun wiqayah. Kayaknya pernah baca nih. Baca. Nun wiqayah. Di halaman 42. Nah, itu udah ada tuh. Yang rajin baca ketahuan, jica. Enggak, beneran tadi. Oh gitu. Buka-buka. Namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Bukan nun kasrah, nun wiqayah namanya. Nun wi ko menurut Kof nih. Koyah. Artinya wikoyah itu nun penjaga. Iya. Nun penjaga. Menjaga apa? Menjaga fungsinya. Fungsi nun wikoyah ini fungsinya menjaga agar fiil itu tidak berharokat kasroh. Kasroh. Fungsinya. Karena fiil itu nggak boleh berharokat akhir kasroh, itu nggak boleh fiil, haram dia. Gitu.
Oh, jadi kalau fiil tidak boleh berharokat kasroh. Selamanya fiil tidak boleh berharokat kasroh. Haram. Harokat kasroh. Maka tidak ada baik fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, nggak ada yang ujungnya harokatnya Makanya kasroh. kalau kasroh itu tidak disebut fiil ya Ustadz. Kalau isim berharokat kasroh, yes. Tapi kalau fiil nggak boleh. Makanya biar supaya fiilnya tidak berharokat kasroh, dimunculkan namanya nun penjaga. Nun wiko. Nun wiko. Koyah. Misalnya nih, Zaid telah memukul saya. Memukul bahasa Arabnya apa? Doroba. Doroba. Doro. Doroba. Nih kita munculkan nih. Kalau kita tidak munculkan, nunnya kan menjadi seperti ini, Bu. Dorobin. Biasanya tuh kalau ya sukun identik dengan kasroh. Nasroh. Ya. Biasanya. Betul. Ya kan? Ya. Kan begitu tuh tadi yang saya bilang. Biasanya Ya. sukun identik sebelumnya harus kasroh. Kasroh. Kan menjadi seperti ini. Menjadi dorobi Zaidun. Ya kan? Iya. Zaid telah mukul saya. Doroba ini fiil bukan? Fiil. Kok jadi kasroh? Jadi berarti bukan fiil lagi dong Ustaz. Ah, ini salah, menyalahi Hukum. hukum. Aturan. Harus dikena pasal ini dia. Salah apa? Salahnya apa? Harusnya Salah apa dihukum? Ah, karena dia salahnya Ada kena kasrohnya pasal itu. 86. Apaan? Nah, karena ada kasrohnya itu Ustadz. iya, karena fiil tidak boleh berharokat Kasroh. kasroh ujungnya. Biar supaya sama-sama kena, tetap doroba dimunculkan Nah, apa Ustaz? nun. Nun. Oh, biar kenanya rata. Tuh. Dorobani. Zaidun. Bisa dipahami sampai sini? Jadi dorobani gitu. Iya, dorobani. Nah, itu kan kasroh juga. Enggak, yang disebut fiil itu berhenti sampai dengan huruf ba. Oh. Dorobanya ya Ustaz Iya, ya. doroba kan fiil kan? Iya. Doroba fiil. Ustaz, ini lumayan berat nih kalau menurut saya. Berat. Iya, benar. Kenapa ninya dimunculkan Ustaz? Apanya? Kenapa ninya dimunculkan? Nunnya muncul, Ibu, karena fiil. Penglihat. Nih, jika atau apabila domir muttasil ya Iya. terhubung dengan fiil, Iya. kan Maka maka harus dimunculkan nun. Nun. Iya, Nun iya, itu iya. namanya nun wikoya. Nun Ikoya. Iya. Fungsi nun itu untuk menjaga agar fiil itu tidak berharokat kasroh. Soalnya satu. Coba ya, Bu, seandainya ya, ini kita hubungkan dengan doroba tanpa adanya nun. Dia akan seperti ini. Dorobi Zaidun, ya kan? Iya, iya. Lah kalau kita bilang dorobi huruf ba-nya kasroh, salah, menyalahi kaidah. Karena fiil tidak boleh berharokat kasroh. Soalnya yang tadi belum nempel banget nih, dia udah datang yang baru jadinya gitu. Enggak, bukan. Bukan yang baru ini, Harus Bu. nyambung ini, Bun. Masih yang nyambung. Ustaz, ini kan cuman ya ini kan cuman domir mutasil saya aja kan. Cuman Iya. dijumpai pada saya aja kan. Iya tuh, makanya cuma ya doang tuh. Nah, Khusus yang saya Yang ya doang ya Ustaz ya. iya ini tuh lihat tuh catatannya tuh. Jika Anak. domir mutasil ya. Iya, yang kepemilikan. Iya. Iya. Jadi Oke. belum ini deh. Terhubung dengan ya. Terhubung dengan fiil, maka dimunculkan nun Iya. Koya. tujuannya agar supaya kasih warna apa nih? Tidak kasroh. Tujuannya agar fiil itu tidak berharokat kasroh.
Kasroh. Kenapa nggak boleh? Ya kan fiil nggak boleh harokatnya kasroh. Tuh. Oke, bisa dipahami. Makanya kalau kita doa Robbi zidni. Ya kan? Ada nunnya kan? Iya, Ada Ustaz. nunnya, ada nunnya. Zidni. Itu namanya nun wikoyah ya Ustadz ya. Karena zidni itunya fiil. Robbi zidni. Dia terhubungkan dengan ya, harus dimunculkan Robbi zidni. Ilman nafi'an. Sama seperti dorobbani Zaidun. Dorobani Zaidun. Iya. Robijit nih. Sampai sini. Dan fiilnya bebas kan? Fiilnya Fiil bebas. Fiil apa saja nih, lihat. Fiil ini maksudnya fiil apa saja. Kalau saya bilang fiil berarti menyangkut fiil semua. Contohin dong Ustadz yang mudori. Mudori. Yang Baik. Ini kan madi. Kita buat aja fiil mudori. Misalnya nih. Berarti kalau mudori sesuaiin dengan iya dong ya? Sesuai dengan sama. saya dong. Ya. Jadi Ya. Robani. Ya, Robina. Kalau Robani itu merek baju. Doroba yaub. Doroba yaub. Ya, Tribena. Ya, doroba yadribu. Film mudhari kan? Ya, deribu. Karena anak. Oh ya, Enggak, yang mukul siapa? Halo? Udah mulai pusing nih kayaknya. Ya udah pusing Ustaz. Ya, dari lir dah. Baik, kita ini. Benar. Coba lihat. Ustaz. Itu udah tasrif ya Ustadz ya? Enggak. Ustaz, kayaknya materi ini diperlukan kalau kita mau menjadi penerjemah ya Ustaz. Mau jadi penerjemah atau tidak, yang penting intinya ibu paham. Intinya kita bisa baca Al-Quran, ada tahu itunya. Tahu artinya Syukur gitu. ibu-ibu bisa menjadi penerjemah. Wah. Jauh ke beduk kayaknya Ustaz. Enggak, paling tidak penerjemah satu ayat. Iya, iya, Ustaz. Kalau 30 juz ibu terjemahkan, masya Allah, ibu jadi profesor. Sang ngapalin 20 ayat aja deh. Paling tidak ibu baca begini nih, ya kan, penerjemah Allahu Akbar, apa artinya ibu? Allah Maha Besar. Nah, itu kan penerjemah satu kata. Satu kalimat. Jumlah. Nah, kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berapa apa artinya, Bu? Segala puji bagi Allah. Baru dua kalimat. Pokoknya Al-Fatihah ya, penerjemah Al-Fatihah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu, nggak apa-apa. Yang penting jadi penerjemah. Penerjemah satu kata, dua kata, dua kalimat, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yadribu nih. Kok ya tribu ya? Iya dong. Kan film apa tadi? Film mudhari tadi kan mau dikasih contoh katanya film mudhari. Ya Iya, kan? iya. Enggak, maksudnya dia ngambil dari tasrif yang kamunya ya? Ya tribuni kamu kan? Huwa. Dari huanya ya? Yes. Dia. Huwa. Ya tribu dong seharusnya kalau huwa. Emang saya bilang apa? Ya tribu kan? Tuh. Ini ya tribu kan? Iya betul. Oh, ya udah lanjut. Tuh ya dribu kan, tuh lihat ya dribu. Nah ada nih, ya dribu. Pelan-pelan ini pelan-pelan. Ini masih berangkai ini. Emang kalau dia terhubung dengan ya nun wikoya begini dia agak ribet. Tapi slow aja Bu, slow aja ya. Untung cuma nun doang kan? Iya, slow aja. Kan mudah-mudahan kita paham. Kalaupun nggak paham juga besok paham. Tuh Bu, kalau nggak ada nun wikoyanya jadi apa? Yadribu. Yadribi. Kalau tidak ada nun wikoyahnya jadi
Yatribi asalnya gitu. Iya. Ya Oh, kan? bukan Yatribi. Fi'il Ada mudhari. bukan Memang Yatribi. betul asalnya yadribu kan dia terhubung dengan ya. Hmm. Ya. Dia Kan terhubung dengan mudhari. iya. Kok jadi Yatribi? Kan dia terhubung dengan dia kan tuh. Ini terhubung dengan ya nih, halo. Hmm. Asalnya Iya. yadribu kan. Hmm. Katanya kalau ya sukun identik sebelumnya kasroh. Identik dengan kosro ya. Kan. Tuh, kan jadi yadribi Zaidun. Kan nggak enak kalau kita bilang yadribui. Yadribi. Kan nggak enak kan? Yadribui asalnya yadribu memang. Yadribi. Biar Ya, supaya yadribi. tidak seperti ini nih. Tadi Yadribi. dimunculkan Yadribuni. iya dimunculkan iya nun namanya nun apa? Nun wikoya. Kaki ya, itu ya. Nun wiqaya. Oke. Tuh, tetap jadi kan? Baknya jadi doma kan tetap? Halo? Doroba Ya. yadribu. Tuh, yadribu nih. Kan terselamatkan Artinya namanya. apa itu? Artinya apa Ustaz? Artinya Zaid sedang memukul saya. Oh, Zahid kalau tutup. Apa? sudah Lamar. memukul saya. Idrib nih, pukul saya. Cecaknya banyak. Oke. Ini kalau dia terhubung dengan ini. Jadi Nah, berarti pakai pakai apa, Bu? Pakai micin. itu yang depannya harus pakai kata itu ya, Ustaz. Oh. Ya atau ta atau itu gitu Doa. kan. Nah, itu mah urusannya urusan tasrif, Bu. Jadi sekedar Oh. sekilas saja ya. Kita belum sampai ke situ. Hmm. Nah, kita pelan aja. Nih, kan tadi tuh setiap isim atau huruf yang terhubung dengan ya, maka harokat akhir katanya akan harus menjadi kasroh. Itu tadi. Tadi ya kan. Tadi yang penjelasan tadi nih, untuk fiil yang bersambung dengan ya, maka ditambahkan huruf nun. Ya kan? Minggu depan diulang lagi Ustaz ya. Oke. Nunnya tuh namanya nun wikoh ya. Oke. Nah, Ada yang itu tidak. tadi yang madi Ustaz. Doroba apa dorob? Asalnya apa? Doroba kan? Ini doroba. Yang madi. Jadi dorobani. Jadi tetap dorobani ya. Ini karena mudori dorobu jadi dorobi karena ditambah ya gitu. Ya deribuni. Nah, itu yang film madi nggak ditambah ya enggak? Tambah. Kan Ditambah iya, kalau iya, dia kan? terhubung, kalau terhubung. Kan ya di situ Terhubung. artinya kan saya, Bu. Ah, Iya. saya. Iya. Kalau ibu memukul saya, ngomongnya ya kan, ana adribu, ya kan, ana adribu ni. Ani in Ribuni. Ini masih bingung juga nih. Wah, kalau in. bingung kita forget. Ustaz kok gitu sih Ustaz? Ustaz giliran mudori tadi mulainya dari hiya. Ya Nah, tribu. itu makanya Tapi gitu loh. Ketika madi kenapa mulai dari ana tasrifnya? Enggak Itu yang saya bingung. Enggak begitu. Kalau bingung pegang tongkat. Oh, desa ada pegangan Ustaz. Masih bingung ini. Soalnya kalau nggak pegangan dan jatuh nih Ustaz. Ya. Pegangan bisa. Pegang tongkat yang kuat. Ustaz nggak lihat pegang tongkat. Sapu. Udah. Pegang sapu. Udah sedia tongkat nih Ustaz saya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bagus nyebut yang banyak. Astagfirullah. Baik, begitu. Enggak apa-apa, masalah fiilnya itu masalah tasrif, Bu. Oke? Ya. Yang penting nun wikoyanya itu muncul. Kalau dia terhubung dengan ya tadi. Saya dipahami. Iya. Insyaallah enggak. Bukan depan diulang lagi, review Iya, lagi ya. aja. Saya aja yang ini kan tiba-tiba udah halaman sekian. Tempo hari saya ngikut masih baru. Jadinya kan dari awal aja saya belum tahu nih Ustaz. Nih ya. Terakhir nih innahu ini terhubung dengan huruf. Iya. Gampang kan? Innahu enggak ada masalah. Inna huma enggak masalah kan, Bu?
innahum, innaha, innahuma, innahunna, terus innaka, innakuma, innakum, Innakum, innaki, innaki, innakuma, innakuma, innakunna. innakunna, Nah, kalau saya berarti ini. inni. Kan tadi kata Bu Sri bacanya inna ya, Ustaz. Enggak ini bacanya. Tuh, Ini kalau wajah inna, itu wajahnya gitu ya. tuh kalau inna innana atau inna saja boleh. Oh, jadi Inna ini boleh hanya innana nunnya seperti kok ini. ini satu kurang sias ya. Ya, boleh innana, boleh juga inna. Boleh. Boleh nggak, Bapak? Oh, bisa. Jadi inna gitu. Ya, boleh. Itu keduanya boleh. Kita menyebutkan innana atau inna. Seperti Boleh. contohnya kan seperti dorobana gitu kan jadi Iya, dorobana. dorobana. Seperti itu. Jadi domir mutasil tidak terhubung. Domir mutasil selalu terhubung dengan isim atau fiil atau huruf. Nah, nanti yang masalah tadi di sini nih. Ini minggu depan kita ulang lagi nih. Yang ini nih. Nih inget ini. Iya, iya. Inget ini. Ya. Oke. Ya, Tuh. Ya, Kenapa domir ini harus kita paham? Karena banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Iya, karena selama ini gini Ustaz, kalau ini kan jelas gitu ya, berurutan begitu ya. Dan kalau yang saya pelajarin selama ini kan loncat-loncat, jadi dari mana, dapatnya dari mana begitu loh Ustaz. Bunda, yang dipelajari selama ini udah mateng kalau kata Ustadz. Jadi sekarang dimatengin. Iya, kalau ini dari bahan setengah mateng ya. Yang Ibu pelajari itu di LBQ udah mateng, jadi tinggal caplok. Nggak caplok. Benar. Kalau ini masih mentah, kita masak dulu. Kalau ini Ibu masak dulu. Kalau ini kan diuraikan satu-satu berurutan, jadi tahu oh ini asalnya dari sini, ini loh ini itu gitu. Ini jadi dibongkar semua ya. Asalnya dari sini gitu. Tiba-tiba kan waktu itu kan ini gini-gini, jadi kita mikir apa gitu ini. Jadi Ustadz lulus baki 6 juga kagak ada yang nempel. Iya. Paling tidak nempel sama Pak UU lah. Nah, Ustaz kenal aja sama Pak UU ya. Iya. Temen juga itu terkenal amat Pak UU. Abah saya loh Ustaz. Apa ya? Abah saya itu. Abah itu Ustaz. Abah kita. Di mana-mana ada Pak UU terkenal amat ya. Karena dia rajin. Besok temannya Pak UU itu temannya AA. Dia rajin mendatangi yang sedang sakit juga. Begitu II. Coba contohin Ustaz di Quran Ustaz. Contohan. Baik, saya kasih contoh nih. Ya, satu ayat aja biar supaya sebagai bukti kalau di Quran itu ada. Ya. Kita baca surat Al-Baqarah yang pendek aja. Satu ayat. Oke. Coba sebentar lagi loading. Cari Al-Qurannya lagi nih. Ibnu Man. Kalau kita mau jam 8 ya. Ya, lewat dikit lah Ustaz. Dikit ya. Bonus. Iya, siap. Penasaran nih buat yang penasaran. Saya mau kuat Ustaz nanti kelebihan 5 menit loh. Oh. Nih, kalau udah lapar Ustaz. Udah lapar. Saya cari surat Al-Baqarah yang gampang dipahami. Jadi kalau kita mulai Roy Bafi. Nih. Di surat ayat 5 sudah terlihat? Belum, baru aja Ustaz. Oh, saya doang dong berarti. Ya. Baik, nih ayatnya nih. Coba baca. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, dari Ulaika. Ulaika laudammi rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ada enggak domir? Dulu.
Ya, Ada itu. Ada itu. Ada. Kak itu Kak, bukan. Ulaika, Kak, Ulaika. Bukan, Kak, itu dari sono emang ada Kak-nya begitu. Oh, Oh gitu. Mulaikah. Jadi Robbihim, Bihim ya itu. Humul. Rohihim, sama Ustaz. Humul. Ini Robbi Humul. ini kan, ya kan Robbi itu isim. Ya, Dia Rabbi. terhubung dengan domir hum. Nah, Ulaika. ini Ini domirnya mutasil atau munfasil nih? Mutasil. Domir mutasil. Dia terhubung dengan Munfasil. teman, Robbi. Terus ini Hum. hum. Humul. Ini asalnya hum ya, Bu. Munfasil. Dibacanya humu tapi agar mudah Iya, dibaca. karena ada alif. Iya, sukun Hum. ketemu sukun. Ini domirnya Jadi domir apa nih? munfasil. Domir Munfasil ya? domir Mutasil. Mutasil atau munfasil? Munfasil. Iya. Sama munfasil bisa, mutasil bisa. Dia yang dimaksud di sini domir munfasil. Munfasil ya. Munfasil. Kan sendiri ini. Sendiri. Saya berdiri sendiri ya. Sendiri. Berdiri Innal sendiri, ladzina hum. kafaru sawa'un Munfasil, alaihim. Ustaz. Alaihim. Alaihim, him. Domir apa nih? Mutasil. Domir Munfasil. mutasil karena terhubung dengan huruf Alaihim. Ah, Alaihim. jar. Alaih. Jar. Ah. Alaih kan iya, iya, jar, iya. kan? Ada jarnya ya. Anzartahum. Anzartahum. Munfasil. Munfasil. Mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil. Dia Ada fiilnya terhubung dengan depan. fiil. Berarti Mutasil. domir Munfasil. mutasil. Anjartahum. Amlam tunzir. Hum. Hum. Hum munfasil. Mutasil atau mutasil atau Oh, munfasil. Muntasil. Dia terhubung dengan fiil. Mutasil. 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 Nih. Mutasil. Kalau yang berhubung dengan fiil mutasil ya. Ya kan tadi Iya. kan Pemilikan gitu. Mutasil. Kalau yang berhubungan dengan fiil mutasil. terhubung. Kalau yang berdiri Yang sendiri terhubung. mutasil. Khatamallahu ala qulubihim. Berarti mutasil. Him. Mutasil. Mutasil. Dia terhubung dengan isim qulub hati. Mutasil. Wa ala sam'ihim. Sama ihim juga Mutasil. mutasil. Wa ala absarihim. Mutasil. Mutasil. Nyambung Ustaz. Mutasil. Iya. Walahum. Mutasil juga. Munfasil. Dia terhubung dengan La. Harfil jar. Oh. dengan la, huruf jar. Jar lah. Oh, gitu. Ada lagi nih, wa mahum. Sama hum. Mustasil. Mutasil atau Mutasil ya? munfasil? Mutasil ya Ustaz? Munfasil. 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 Kan Munfasil. sama huruf Munfasil. ma itu. Ada huruf Kan jarnya berdiri ma. sendiri Ustaz. Dia berdiri sendiri. Iya, munfasil kan. Iya, jadi munfasil. Nah, itulah contoh, sedikit contoh penerapan Oh. domir dalam Al-Quran. Dan banyak Jadi- sekali Oh kita dapat gitu ya. domir itu. Makanya memahami domir itu Baru penting. tahu gitu Ustaz. Harus Baru Ada tempe. mudah tahu. Baru tahu digoreng. ya. Aduh udah lapar nih. Nah, begitu. Tapi Minggu depan ulang Ustaz ah. baik, kuncinya sebenarnya adalah istiqomah dalam belajar. Oke, itu. Iya. Insya Tapi- Allah. Tapi emang kudu diulang-ulang Ustaz beginian nih. Iya, Kalau betul. enggak apa tuh ya kurang itu gitu loh. Nah, nanti saya Udah buat nempel. di Al-Quran. Apalagi saya Ustadz baru dapat sekarang ini. Iya. Uhunya kurang kuat itu Ustaz uhunya. Nggak apa-apa, Bu. Itu jadi kelemahan kita adalah senjata kita, kan gitu katanya. Iya. Soalnya Makanya Bunda Makanya udah tua baru belajar ya Ustaz ya. Hah? Emang kan dari Bunda. kecil ya belajar. Nggak Ustaz, apa-apa, Bu. Kalau Ibu belajar dari masih kecil, Ibu nggak dinas dulu. Ustaz, Ya, silakan. makanya kita belajar nahu lama karena masih mentah kita masak dulu ya. Nah, iya.
Masaknya nggak mateng-mateng ya, Rian? Setengah mateng. Kalau udah jadi mah enak. Tuh kan Quran yang udah jadi itu kan udah jadi. Udah tinggal baca. Tapi kalau kita tahu itu apa ya? Kenapa bacanya begitu? Nah, kenapanya itulah ilmu nahwu. Apanya yang dipelajari? Jadi ngurutinnya gitu loh, Ustaz. Ngurutinnya itu jadi kita tuh. Nah, kalau sudah bisa menjawab kenapa, itu pasti belajar lagi gitu. Asal mulanya tuh gimana gitu. Begitu. Gitu. Nah, makanya Ibu jangan lupa di rumah jangan jiro, harus jica. Enggak Ustadz, ini enggak jiro. Aduh, soalnya kan tiap hari juga ada yang dipelajari yang lain, jadinya ini jadi. Tapi gini, ada kendala gini. Ustadz, saya banyak pelajaran yang saya ikuti. Semua saya pelajari jadi pusing. Ibu boleh saja mengikuti semua pelajaran, tapi fokus Ibu pada satu hal. Nah, iya betul. Tuh ya. Ya, bisa jadi kalau Ibu di LBQ tidak paham, nggak apa-apa. Itu cuma ladang kita bersilaturahim, kenal satu sama lainnya, teman. Iya. Teman. Syukur-syukur sih ngerti. Iya. Tapi kalaupun nggak ngerti, susah dikejar, nggak usah kejar. Orang udah jauh. Bisnya udah berangkat ke Semarang, kita masih di Jakarta, bukan ngejar. Tapi ada hikmahnya Ustaz, ada pandemi jadi kenal sama Ustaz. Tapi fokus saja. Kenalannya di mana, Bu? Di sini kan, coba kalau kita di Bunda nggak tahu, Ustaz terkenal tahu di LBQ. Bukan kalau kita di sana, kalau kita terkenal susah ya. mau ngikutnya dari apa gitu, mau ngikut lesnya, belajarnya dari apa kita nggak tahu. Nah, jadi Ibu fokus satu pelajaran. Jadi kalau Ibu fokus pada hari ini nih, hari Ahad, pelajaran hari Ahad itu baik-baik, insya Allah sampai. Yang sana tuh yang akan kekejar sendirinya kalau ini sudah bisa. Iya. Saya mohon saya. Jadi yang ke sana tuh nggak usah dipikirkan yang udah ketinggalan, nggak usah. Itu sebagai ladang buat silaturahim aja, ya kan, sama-sama teman. Tuh. Soalnya dia kenal kalau dilepas juga. Ya, terus yang kedua silaturahim ya Ustaz. Kalaupun di sana nggak ngerti ya sudah, nggak apa-apa. Kita mulai lagi dari yang sini. Nah, nanti ketinggalan itu akan kekejar sendirinya kalau ini sudah dipegang. Karena bisnya pelajarannya sama. Iya. Ustadz, kayaknya seminggu kelamaan deh. Ya. Maunya seminggu 2 kali tahu Ustadz. Mau buka kelas lagi, Bu. Waduh. Kalau seminggu 2 kali waktunya agak pagi, Bu, enaknya. Iya, kalau malam ngantuk berapa? Jam kalau 5 malam ngantuk gitu. Pagi itu yang enak pagi Jumat pagi. Tuh. Jumat pagi. Jumat ke Minggu kedeketan Ustadz. Nah, kalau yang pagi idealnya tuh kalau belajar begini, kalau pengen serius memang enakan pagi seperti kayak tadi tuh. Ada tuh kelas di Jumat, Bu, kalau mau gabung. Pagi juga. Nah, kalau Ibu mau ikut juga tuh hari Jumat ada jam 10. Saya ikut 2 kelas, Bu. Jangan Ustadz, maksudnya dari yang kita belajar ini, kita belajarnya seminggu 2 kali dari yang kita belajar, bukan ikut orang. Gitu. Iya, tapi waktu orang lain kan udah lain pelajarannya. Waktunya pagi. Kelas lagi ya. Pagi. Ya, bisanya. Hari apa Ustadz? Ya bisanya saya Jumat pagi. Kemis. Kemis bisa Ustadz. Sebentar dulu. Kamis kali Ustaz. Jangan Bu, saya Kamis itu padat sekali nggak bisa. Jadi Kamis saya ini dari subuh ya, dari jam 5 sampai zuhur itu nggak berhenti. Jam 5. Soalnya kalau yang pagi-pagi sekali jam 5 itu kelas-kelas private, kelas pagi. Senin sampai Jumat tuh ada. Itu yang saya nggak mau belajar bersama, mau sendiri. Itu pagi, mau jam 5. Setelah itu jam 5 ada jam 6. Yang kosong itu hari Jumat. Jumatnya pukul 7. Rabu nggak bisa. Rabu pukul berapa? Pagi kayak gini. Oh pagi bisa. Rabu pukul pagi. Iya jam 6. Oh bisa. Jam Rabu berarti pukul jam 6.30. Iya boleh Ustaz. Pagi pukul Rabu. Kita kan bahasa Arab jam 9, jam setengah 10. Iya 6.30 Rabu itu. 6.30. Soalnya pada subuh sampai jam 6 kadang lebih saya itu ada kelas pagi subuh. Ya, jadi jam 6 ya Ustaz. Jam 6.30. Jam 6.30. 6.30. Rabu ya? Rabu. Ya Ibu udah bikin nasi goreng dulu Ibu.
Ustaz, Iya, mesti makan dulu. Ini belum makan ini tadi. Gini, cocoknya pagi-pagi sekali biar supaya pikirannya fresh. Oke? Iya. Gimana? belum gosip. Iya, Ustaz. Kalau malam mengantuk, Ustaz. Ya. Kalau malam itu 6.30 ya Ustadz ya, Rabu ya. Ya, Mulai 6.30. Rabu besok ya. Itu baru wacana. Kalau ibu Wacana, sepakat ya iya. silakan. Tuh. Nanti Ayo dimatengin sahabat lagi. soleh-soleh. Sahabat Nanti soleh, dibicarakan ayo. lagi nanti. Seperti Ayo itu. sahabat soleh, ayo kita tambah waktunya. Jangan Rabu. sore, pokoknya jangan sore aja lah. Ya, Rabu 6:30. Pagi Oke. 6.30. Rabu 6:30. 6.30. Iya. Soalnya kalau seminggu sekali 6.30 sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam Dua. 8. Sampai jam Oh. 8 ya. Soalnya jam 9 kita nyambung soalnya jam 9. 6.30. Oke, Ustaz. Ya boleh. Boleh Ustadz. Tapi itu didiskusikan lagi ya Bu sama peserta. Iya, ya. Ustaz. Seperti itu. Iya. Ini yang sekarang aja sahabat soleha, ayo ya. Kalau yang Jadi Ustadz gimana nih pelajarinya nahu langsung sorob atau nahu selesai dulu baru sorob atau gimana? Nah, kalau memang seperti itu, hari Rabunya saran saya diimbangi dengan sorobnya. Orang nahunya aja belum paham Ustadz. Enggak, jadi kedua ilmu itu. Kedua ilmu itu saling terkait. Saling nyambung. Berdampingan, Bu. Berdampingan dari itu. Semuanya belajar dari dasar, Bu. Maka sebenarnya sih idealnya orang belajar bahasa Arab itu nahu dulu atau sorof dulu. Sebenarnya sorof dulu yang mesti dipelajari. Tapi karena ibu-ibu, saya nggak seneng ngingetin wazan mulu fa'ala kan gitu ya kan Bu, rata-rata mereka awal-awalnya nggak seneng menghafal doroba terus gitu karena dia belum mengetahui manfaat hafalan itu. Tapi kalau dia enak baca kesananya enak bacanya. Kan kalau setelah belajar baru tahu nih Ustaz perlu juga begitu sorob. dia dikasih nahu balik lagi ke sorof ya. Baru dia mulai mencintai sorof. Idealnya seperti itu. Iya. Saya mulai kelas ini nahu karena itu untuk menepis itu. Tak pada berhenti, makanya saya mulainya dengan nahu aja lah gitu. Kalau saya mau jujur sebenarnya mestinya harus sorof dulu. Iya. Iya Ustaz, Ustaz gitu. Tapi kan ibu-ibu biasanya udah nasorota. Ya kan udah pusing duluan kan Bu. Kalau udah pusing dia bosan belajar dah. Pusing belajar, bosan, tutup buku. Waalaikumsalam Ustaz. Iya benar Ustaz kalau sorob. Seperti itu. Tapi kalau penahu juga nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Semuanya akan sampai. Ya gitu, silakan aja Ibu musyawarahkan aja. Kalau misalnya bisa ya bisa, kalau enggak jadi masalah. Gitu. Buat saya gitu. Saya ngikut aja Ustaz. Namanya belajar. Jadi Rabu sorob gitu Ustaz. Ya idealnya begitu. Hari Rabunya itu sorob. Atau kalaupun saya nggak mau sorob dulu Ustaz, nahu aja sampai selesai nggak apa-apa. Nggak jadi masalah sampai buku itu selesai. Tapi nggak ngaruh gitu Ustaz. Kalau misalnya kita nahu dulu sampai selesai gitu. Nggak apa-apa. Kan dia berkesinambungan sama sorob. Betul. Makanya saya bilang kalau yang idealnya sorob dan nahu berjalan. Ya jadi seimbang gitu Ustaz. Seimbang begitu. Karena kalau kita belajar sorob ada lebih memudahkan lagi memahami nahunya. Iya. Itu seperti itu. Kalau nahu doang juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuma nanti ada kendala saat kita belajar kayak tadi tuh. Jadi bingung lagi. Kayak 1000 ya kan gitu tuh. Nah, iya. Nah, itu kan muncul tuh masalah itu. Itu kalau masalahnya masalah sorob itu sebenarnya. Masalah sorob, munculnya sorob. Jadi cari pegangan lagi saya Ustaz. Nah, tapi gini Bu, untuk sementara Ibu belajar aja terus di rumah ya kan. Mengulangi ini nih, rekaman ini nih. Mungkin ada di YouTube. Ya kan? Iya. Iseng-iseng sambil Ustaz rekaman nahu dari awal aja kasih yang baru-baru masuk.